Salam Garuda, salam Indonesia, salam NKRI. Kali ini saya akan bahas tentang, pertanyaannya kayaknya berat banget nih, tentang masalah keuangan. Keuangan untuk yang baru-baru awal-awal kerja. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi, apa yang akan saya sampaikan ini selalu di podcast saya itu bukan bermaksud untuk ngajarin atau untuk nasehatin, sok tahu banget gitu kan. Enggak, ini cuman berdasarkan experience atau pengalaman-pengalaman saya selama ini, ataupun saya dengan teman-teman saya. Intinya bisa menginspirasi saja sih. Yang namanya inspirasi itu kan nggak ada hal memaksa ya. Jadi kalau memang Anda mau dengerin, ya monggo. Kalau nggak mau dengerin, ya silahkan saja. Jadi kita niatnya baik kok, cuman pengen nanti siapa tahu ada hal-hal yang hampir mirip sama. Oh ternyata kayak gini, cari solusinya kayak gini. Ya udah, alhamdulillah lah kalau ada hal yang berguna. Karena kita selalu percaya sih, nggak ada satupun tips ya ataupun best practice dari satu orang itu bisa dipraktekkan dengan orang-orang lain tertentu. Karena semuanya kan berbeda, kasusnya berbeda, situasinya berbeda. Secara personal beda, secara kemampuan beda, timingnya beda, ya udah pasti semuanya beda. Jadi apa yang bisa dicari atau tips dari seseorang ke orang lain itu mungkin hanya bisa mungkin sebagian bisa apply, sebagian nggak bisa apply gitu. Balik lagi tentang masalah keuangan. Sebenarnya awalnya kan saya bikin podcast ini kan sebenarnya cuma pengen cerita tentang pengalaman saya di bidang brand, marketing sama communication. Cuman kalau ini ada pertanyaan keuangan ya sudah. Jadi ceritanya gini. Sejak zaman saya kuliah ataupun sejak zaman saya SMA itu saya punya kayak teori menerapkan tentang 3 lapisan buku tabungan, 3 layers financial tactic. Jangan dicari ini di buku ya, karena nggak akan ada. Jangan nanya ke ahli-ahli keuangan lah, karena mungkin juga mereka menolak, karena ini bukan sama sekali nggak ada teorinya, sama sekali nggak ada, cuma berdasarkan experience saja. Jadi saya selalu punya 3 buku tabungan kalau dari dulu. Jadi buku tabungan pertama, kedua, sama ketiga. Yang pertama ini biasanya itu buku tabungan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi istilahnya ATM-nya nempel sama dompet saya, bisa saya pakai kapan saja, bisa saya tarik kapan saja. Sehari-hari ini misalnya contohnya buat makan saya, buat transport saya yang bisa saya ambil sehari-hari. Yang kedua, itu sebenarnya buku tabungan yang tujuannya buat simpanan. Simpanan tetapi dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3-6 bulan. Ini biasanya untuk beli hal-hal yang misalnya hobi, atau misalnya beli untuk saya pengen beli baju, pengen beli sepatu tertentu. Itu pakai buku tabungan yang kedua nih, simpanan yang kedua. Nah yang ketiga, ini buku tabungan simpanan ilang-ilangan, yang harusnya kita nggak akan pernah nginget-nginget. Bahkan kalau bisa, udah deh kita lupain aja uang yang ada ini. Tapi intinya nanti untuk kebutuhan yang jauh lebih mendesak. 1, 2, 3. Jadi levelnya beda-beda. Makanya saya tadi sebut 3 layers ya, 3 lapisan. Ini bisa berlaku buat siapa saja kok. Ini juga saya mulai dari sejak saya memulai kerja sama kuliah. Jadi masih dapat suplai dari orang tua. Jadi keuangan masih belum begitu stabil. Jadi pas banget. Jadi tadi dari 3 pilihan buku tabungan itu pun sebenarnya banknya beda-beda. Jadi kalau yang layer pertama itu yang sehari-hari, ya usahakan yang banknya ada di mana-mana, ATM-nya ada di mana-mana. Jadi kita gampang lah ngambil di mana-mana. Tahu kan banknya inisialnya 3 huruf, misalnya BCA gitu kan. Banknya kan di mana-mana tuh, di Indomaret, Alfamart juga bisa ngambil, atau Bank Mandiri. Jadi enak lah, nyaman buat support kita. Terus kalau yang kedua, yang sedikit agak susah. Contohnya kalau saya memilih Bank BNI. Terus Bank Danamon atau Bank Panin tuh kayaknya agak susah tuh nyarinya tuh. Jadi buat tabungan lumayan oke. Nah kalau yang bank ketiga saya nggak menyebutin lah ya, cuman ini bener-bener yang kayaknya kalau kita mau ngambil tuh butuh effort. ATM-nya susah, cabangnya jarang-jarang. Nah itu contoh-contohnya, banyak lah, saya nggak perlu nyebutin banknya. Bahkan kalau untuk yang ketiga ini, biasanya nih yang saya pernah saya lakukan, itu keren banget sih tipsnya. Jadi pas saya daftar tabungan, saya dapat ATM, biasanya kan dapat buku tabungan, kan biasanya dapat 1 surat lagi tuh, isinya nomor PIN ATM yang harus segera diganti. Biasanya saya langsung langsung begitu dapat, ini langsung saya sobek-sobek tuh si kertas surat PIN-nya, buang tempat sampah, terus kita pulang. Nah tabungan sama ATM-nya jangan ada disimpan di
dompet kita, ATM-nya terutama, buku tabungannya. Jadi agak susah. Tapi kita tetap kita simpan yang benar. Jadi kalau once kita katakanlah ya, ekstrimnya nih, layer 1 habis, layer 2 habis, kita kan pengen ngambil yang ketiga berarti karena kita masih punya duit. Kita masih mikir, waduh kita harus ke bank, harus bawa KTP, harus minta nomor PIN-nya. Itu kan effort banget. Nah kalau tadi cabangnya susah, ya pokoknya effort banget sampai itu bisa merubah pikiran kita gitu loh. Jadi jangan ini uang lupa. Nah gimana caranya tadi kalau ada pertanyaan, kalau saya baru kerja gimana? Ya kalau saya balik lagi zaman saya dulu baru kerja sebagai entry level di suatu perusahaan, dapat gaji biasanya kan UMP, upah minimum provinsi ya, bukan regional, udah ganti sebenarnya namanya. UMP itu ya segitu kan, paling ditambah plus minus, ditambah apa sih, tunjangan transport, tunjangan apa handphone kalau ada. Nah katakanlah kita dapat UMP 4 juta aja Jakarta. Sebenarnya cara ngitungnya gini dulu nih, sebelum kita distribusi ke ketiga layer. Kita hitung aja di rotoletan di buku. Kita makan berapa, itu kan udah pasti kan, makan nggak bisa kita bohongin kan. Makan sekali misalnya berapa puluh ribu, kali 3 kali 30 hari, dapatlah berapa? Katakanlah dapat 1,5 juta. Bayar kos 500, berarti tinggal 2 juta. Terus apa lagi ya? Oh kayaknya saya butuh itu deh. Kalau misalnya saya setiap Sabtu Minggu saya mesti harus nonton sebagai hiburan. Nonton tuh penting, hiburan tuh penting. Misalnya berarti 100 ribu sekali kali 4, katakanlah 500 ribu lah tuh in total. Berarti 2,5 tuh, tinggal 1,5. Nah 1,5 ini katakanlah, oh iya nanti saya butuh sabun, butuh odol setiap bulanan kan, butuh apa lagi lah gitu, katakanlah 500, berarti sisanya berapa? 1 juta kan? 3 juta taruh di layer 1, biar disiplin. 1 juta, gimana caranya? Yang kedua ini kan harus lebih banyak daripada yang ketiga sebenarnya ya. Siapa tahu nanti saya butuh cepet, butuh katakanlah nih orang tua saya tiba-tiba nelpon butuh bantuan apa gitu kan, ya udahlah. Oh berarti saya taruh di layer ketiga itu cuma 300 ribu, 700 ribunya taruh di layer kedua. Kalau 4 juta, bayangkan kalau cuma ditaruh di cuma satu buku tabungan. Gesek, ya udah. Belum 30 hari aja udah tinggal habis kali ya kalau menurut saya ya. Ada sih yang pernah bilang kayak gini, ngapain sih gue ribet-ribet ngatur sedemikian detailnya tentang gaji yang saya terima. Bukannya rezeki itu sudah diatur sama Gusti Allah. Bener, saya nggak akan mendebat tentang pendapat itu. Tetapi saya punya teori dan pemahaman tersendiri nih. Saya jadi inget sama temennya mentor bisnis saya nih. Dia pernah bilang gini, masing-masing orang itu udah punya kafling rezekinya sendiri-sendiri di atas sana. Tinggal gimana masing-masing orang tersebut mau usaha untuk ngambil rezeki tersebut. Maksudnya gini, saya punya jatah rezeki A, Anda punya jatah rezeki B, dia punya jatah rezeki C. Kalau saya setiap hari cuma tidur-tiduran doang, rebah-rebahan doang, apa rezeki ini akan turun? Mungkin iya, tapi icrit sesuai dengan ya usaha kita. Nah sementara kalau Anda bangun pagi subuh jam 4:04, terus sholat subuh, terus olahraga, terus mulai kerja dari jam segitu, masa sih rezeki besarannya rezeki sama seperti saya? Tinggal kita aja maunya seperti apa. Sementara kalau teman kita yang lain mungkin lebih giat lagi dari Anda, tahajud setiap hari, Senin Kamis puasa. Loh gimana coba? Terus habis itu kerja. Masa ridhonya Gusti Allah nggak lebih keren buat orang ini gitu kan? Ternyata dia sodakonya lebih lancar dari kita, nggak ketahuan, nyumbang sana nyumbang sini. Tuh beda nggak? Beda kan? Nah makanya saya lebih setuju teori dengan yang tadi tuh. Rezeki sudah diatur buat masing-masing orang. Tinggal kita mau nggak ikhtiar lebih giat, doa lebih giat, supaya ridhonya Allah itu, supaya rezekinya itu lebih lancar ke kita. Itu aja sebenarnya. Itu saya percaya banget sih. Terakhir, jangan pernah lelah ya untuk sedekah. Karena hidup kita, kerjaan kita, rezeki kita pasti akan berkah.